Prediksi pertandingan Manchester City versus Crvena Zvezda dalam laga perdana Liga Champions Grup G di Etihad Stadium Rabu 20 September 2023 pukul 2 WIB. Pada pertandingan sebelumnya, Manchester City berhasil meraih kemenangan 3-1 atas West Ham United. Dalam laga tersebut, Manchester City tertinggal terlebih dahulu di menit ke-36 ditorehkan oleh James Ward-Prowse. Di babak kedua, Manchester City mampu membalikkan keadaan dengan mencetak 3 gol sekaligus dibukukan Jeremy Doku, Bernardo Silva, dan Erling Haaland. Hasil ini membuat skuad asuhan Pep Guardiola kokoh di puncak klasemen Premier League. Sementara di pertandingan Crvena Zvezda menelan kekalahan atas Čufa Riki dengan skor 1-2. Dalam laga tersebut, Crvena Zvezda harus kecolongan terlebih dahulu di menit ke-24 ditorehkan Marko Docic. Ketika laga baru berjalan 3 menit di babak kedua, Crvena Zvezda berhasil menyamakan skor ditorehkan Gian Kraso. Namun di menit ke-75, mereka harus kecolongan gol kedua tuan rumah dicetak Sunday Adetuji. Hingga laga usai, Crvena Zvezda tidak mampu terhindar dari kekalahan. Duel Manchester City versus Crvena Zvezda diprediksi akan berjalan alot. Namun jika dilihat dari kualitas pemain, Erling Haaland dan kawan-kawan jauh lebih diunggulkan. Selain itu juga mereka akan bermain di hadapan para pendukungnya. Berikut adalah prediksi susunan pemain antara kedua tim. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, seolah tidak berhenti membuat eksperimen taktik di dalam timnya. Terbaru, pemain anyar Manchester City, Josko Gvardiol pun kena giliran eksperimen sang pelatih. Sang pemain dijajal sebagai bek kiri. Eksperimen dilakukan ketika Manchester City berjumpa dengan West Ham United pada laga pekan kelima Liga Premier League Sabtu 16 September. Josko Gvardiol sejatinya adalah seorang bek tengah. Posisi dan peran itulah yang membuat pemain berusia 21 tahun itu dibeli dengan harga mahal oleh Manchester City. Namun ketika bergabung dengan Manchester City, Josko Gvardiol justru tidak bermain sebagai bek tengah murni. Pada duel melawan West Ham United, Gvardiol bermain sebagai bek kiri. Komposisi bek yang diturunkan Pep Guardiola dari formasi 4-2-3-1 dari kanan ke kiri adalah Kyle Walker, Manuel Akanji, Ruben Dias, dan Josko Gvardiol. Gvardiol menjadi bek kiri terutama ketika Manchester City kehilangan bola. Sedangkan saat menguasai bola, Gvardiol akan jadi bek tengah kiri dalam format 3 bek. Sedangkan Kyle Walker akan lebih fokus dalam menyerang. Bagi Gvardiol ini bukan kali pertama dia dimainkan sebagai bek kiri. Woskor mencatat bek asal Kroasia itu sudah 4 kali bermain sebagai bek kiri. Keputusan Pep Guardiola memainkan Josko Gvardiol di posisi kiri dibilang unik. Tidak hanya karena itu bukan posisi utama Gvardiol, tetapi Manchester City masih punya pemain yang berposisi asli sebagai bek kiri. Contohnya adalah Sergio Gomez, seorang bek kiri murni. Lalu ada Nathan Ake yang sangat fasih bermain sebagai bek kiri. Sementara di sisi lain, Gvardiol bermain api sebagai bek kiri. Pemain 21 tahun itu memiliki kaki kiri yang lebih dominan. Hal itu tentu membuatnya penting dalam proses build up. Dari 4 laga yang dimainkan, akurasi umpan Gvardiol mencapai 90,3%. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Salam olahraga.